Dan tentu ada kebanggaan tersendiri bahwa saya bisa tersambung dengan pendiri dari tempat saya kuliah, yaitu Pak Prabowo. Makanya sejak tahun 94 saya ingat saya ketemu dengan Pak Prabowo dalam beberapa pidato beliau. Saya kira kalau kita berbicara ekonomi, mungkin di antara para politisi sekarang ini yang meskipun Pak Prabowo backgroundnya itu adalah seorang militer, Pak Prabowo termasuk yang sangat literate terhadap masalah ekonomi ini. Sangat mengerti dunia ekonomi ini. Oke pemirsa, ketemu lagi dengan channel Parameter 99. Kali ini kita akan menyimak pernyataan dari Fachri Hamzah bahwa Bapak Prabowo adalah salah seorang presiden yang terkomplit yang selama ini memimpin Indonesia. Kenapa? Karena kita lihat bahwa latar belakang dari Bapak Prabowo Subianto ini itu adalah ekonomi. Walaupun misalnya Bapak Prabowo juga dari kalangan militer, tapi kata Pak Fachri Hamzah bahwa Pak Prabowo ini yang paling mengerti soal ekonomi. Mungkin mari kita lihat sama-sama bagaimana videonya. Pak Prabowo adalah cucu dari Pak Margono, kemudian anak dari Pak Mitro. Tahun 51 beliau menjadi dekan Fakultas Ekonomi UI, sekaligus sebagai pendiri. Dan kira-kira 20 tahun atau 40 tahun kemudian saya menjadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi UI juga. Dan tentu ada kebanggaan tersendiri bahwa saya bisa tersambung dengan pendiri dari tempat saya kuliah, yaitu Pak Prabowo. Makanya sejak tahun 94 saya ingat saya ketemu dengan Pak Prabowo dalam beberapa pidato beliau. Saya kira kalau kita berbicara ekonomi, mungkin di antara para politisi sekarang ini yang meskipun Pak Prabowo backgroundnya itu adalah seorang militer, Pak Prabowo termasuk yang sangat literate terhadap masalah ekonomi ini. Sangat mengerti dunia ekonomi ini. Karena beliau lahir dari garis keturunan dari orang-orang yang memang berpikir dan belajar tentang ekonomi. Waktu pembukaan Universitas Terbuka tahun 84 saya ingat, pemerintah pada waktu itu mengundang Profesor Sumitro untuk memberikan kuliah tentang pembangunan ekonomi dan itu ada bukunya. Saya kira juga di YouTube kita bisa nonton, itu masih banyak. Jadi saya kira tadi pidato Pak Prabowo yang memang transformasinya lebih banyak berbicara transformasi ekonomi, itu seperti pidato karena ini di forum akademik, seperti kuliah perdana Profesor Sumitro bulan September tahun 84. Di depan mahasiswa Universitas Terbuka dan dihadiri oleh Presiden Soeharto pada saat pidato atau kuliah perdananya itu. Jadi Pak Prabowo saya kira sangat tersambung dengan isu ekonomi, karena itulah beliau berani mengajukan komitmen kita secara nasional untuk kembali ke jalan tengah. Karena Pancasila adalah ideologi pertengahan. Bung Hatta pendiri bangsa dalam bukunya tentang dinamika ekonomi Indonesia ke depan, beliau memakai istilah mendayung di antara dua karang, melihat pertarungan antara dunia liberalisme dengan dunia sosialisme yang begitu hebat. Beliau mengatakan kita mendayung di antara dua karang. Bahkan untuk ekonomi Pancasila, di UGM, di tempatnya Pak Jokowi, Pak Mubiarto menulis buku tentang ekonomi Pancasila. Belakangan saya baca bukunya Pak Jimli juga, itu tentang ekonomi konstitusi. Jadi memang ada banyak yang kita perlukan untuk mengembalikan jiwa dari perekonomian nasional kita.
Peran koperasi misalnya di antara yang paling penting yang belakangan kita tidak dengar dan tidak signifikan. Dan saya kira tadi dengan platform yang disampaikan oleh Pak Prabowo kita akan kembali ke sana. Itu yang pertama yang saya ingin katakan, bahwa insya Allah jalan menuju ekonomi Pancasila mendayung di antara dua karang, ekonomi baru yang kita akan gunakan untuk memperbaiki keadaan kita, terutama ketimpangan, akan menemukan jalannya kalau Pak Prabowo memimpin kita semua. Saya hanya mengusulkan dua hal di bidang ini, Pak Prabowo. Yang pertama adalah memang perlu ada penerjemahan teoritis yang lebih kuat. Dan saya kira kita banyak ekonom yang bisa melakukan itu. Karena ini bukan pikiran baru. Tadi saya katakan Bung Hatta menyatakan itu. Beberapa guru besar menulis tentang itu. Ya. Tadi saya katakan Pak Jimli juga menulis tentang itu. Bagaimana mengkonstruksi ekonomi Pancasila dalam kebijakan moneter dan fiskal yang lebih real, saya kira itu tantangan teoritis yang harus kita kerjakan. Dan tadi tim yang disebut oleh Pak Prabowo tentu akan berbicara menuntaskan ini sebelum masa 2024 nanti. Nah yang kedua adalah menurut saya ini agak praktis, meyakinkan kepada pemain besar bahwa jalan tengah, ekonomi jalan tengah bukan tentang mematikan yang besar, tetapi memberikan porsi permainan kepada yang besar untuk terus menjadi besar, sehingga memiliki manfaat besar kepada masyarakat umum, sambil memperkuat yang berada di bawah untuk menjadi pemain yang lebih kuat. Saya mengatakan ini karena dari forum ini, saya tidak melihat ada wakil dari pemain-pemain besar ini Pak Prabowo. Kebanyakan kita ini UKM di sini saya lihat ini. Tapi saya khawatir kalau yang besar ini salah paham kepada Pak Prabowo, nanti mereka takut kehilangan hartanya. Katakan kepada mereka, ekonomi Pancasila jalan tengah bukan tentang mengerdilkan yang besar, tetapi dengan menguatkan tulang punggung masyarakat banyak kita. Karena itu adalah basis bagi pertumbuhan dan kekuatan nasional kita ke depan. Ekonomi kita harus melibatkan sebanyak mungkin orang, jangan ada yang jadi penonton. Karena itu saya mengapresiasi terminologi yang dilahirkan oleh Pak Prabowo tadi. Mungkin ini terminologi yang secara keras dinyaringkan malam ini dan akan menjadi terminologi politik dan juga mungkin terminologi akademik, yaitu Jokowinomics. Saya lebih baik mengatakan Pak Prabowo, Jokowinomics itu adalah, kalau kita mau lengkapkan, karena di antara semua anggota kabinet yang saya lihat agak matang memberikan argumen kepada apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, maka Jokowinomics adalah Prabowonomics. Saya ingin mengambil perhatian kita semua bahwa saya tidak main-main dengan istilah Prabowonomics adalah Jokowinomics dan sebaliknya Jokowinomics adalah Prabowonomics. Karena tahun 2019, ketika Pak Prabowo memutuskan dan Pak Jokowi memutuskan adanya rekonsiliasi nasional, bersatunya dua kekuatan yang berseteru berkali-kali, ternyata pada waktu itu belum ada COVID, pada waktu itu kita belum tahu akan ada perang Rusia-Ukraina, pada waktu itu ketegangan Laut Cina Selatan atau krisis ekonomi belum seperti sekarang melanda beberapa dunia. Tetapi kemudian alhamdulillah dua tokoh terpanggil jiwanya untuk mau duduk bersama dan melakukan rekonsiliasi besar, sehingga terjadi kekompakan yang luar biasa yang menyebabkan kita lolos dari krisis, menghadapi COVID, bahkan sekarang ini kita menghadapi ancaman dari adanya instabilitas global karena perang, adalah karena dua orang ini menurut saya mendapat hidayah dari Allah untuk menyatu. Itu tidak gampang Pak, dan jangan dianggap main-main.
Kita sebagai bangsa ini punya catatan. Pak Prabowo tadi juga mengatakan kita kurang menghargai orang dan sebagainya, ada catatannya. Bahkan saya mengatakan, saya melihat di dalam sejarah dari generasi ke generasi kepemimpinan terputus. Bahkan kalau dari zaman penjajahan dulu atau dari zaman feodal dulu, bahkan sisa-sisa kerajaan kita hilangkan. Dari penjajahan dulu, kemarin saya lihat ada riset di media tentang kenapa sisa-sisa Belanda di Indonesia nggak ada. Bahasanya tidak dipakai, padahal katanya menjajah 350 tahun. Putus. Orde lama ke orde baru, putus. Presidennya juga dalam pesakitan. Orde baru, putus. Kita mau menghapus seolah-olah Pak Harto, Bung Karno nggak ada jasanya. Kepemimpinan seterusnya juga demikian, putus. Bahkan sekarang dalam situasi kebebasan ini, kita mengentertain kebebasan untuk melanggengkan konflik. Tetapi alhamdulillah Pak Prabowo dan Pak Jokowi bersatu dalam satu kekuatan, kemudian mencoba menyatukan elit Indonesia. Ada masalah besar di depan kita, jangan lagi bertengkar. Mari kita song-song masa depan Indonesia dan kesempatan Indonesia menjadi bangsa besar. Jadi koalisi Pak Prabowo dengan Pak Jokowi bukan insiden. Dia adalah monumen yang harus dirayakan dan dipertahankan. Saya ini generasi yang suka bertengkar, pemberontak juga. Ini gara-gara suka dengar pidato Pak Prabowo juga dulu. Tapi sebagai generasi muda saya juga ngeri juga. Kalau kita mengentertain pertengkaran ini terus-menerus, secara dangkal, orang lain sudah kemana, kita akan kemana. Jadi menurut saya, karena itu saya ingin Jokowinomics adalah Prabowonomics. Karena rekonsiliasi telah terjadi. Karena itu terus terang saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman partai yang kemarin sudah menyatakan dukungan kepada Pak Prabowo. Menurut saya, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi juga, secara langsung atau tidak langsung, menginspirasi kembalinya koalisi besar. Saya pernah bertemu dengan Pak Jokowi dan mengatakan, Pak, dari Pak Harto ke kita putus, Pak. Bahkan juga dari Bung Karno putus. Waktu Pak Harto turun tidak ada proses pewarisan yang mantap. Sehingga kita bertengkar. Generasi kami, angkatan 98, tidak paham dengan orang-orang tua kita. Sehingga kita bertengkar. Pecah kita. Kita mulai banyak hal dari nol. Bahkan Pak Prabowo adalah manusia sejarah yang menyaksikan dari dekat. Dan beliau juga menjadi salah satu yang merasakan bagaimana keterputusan ini tidak baik bagi kita semua. Dengan segala apa yang beliau rasakan. Kemudian kita melihat contoh di negara di sekitar kita, Pak. Tadi kita lihat Pak Harto. Kita lihat Pak Mahathir di Malaysia. Ada forum seperti ini, forum UMNO, Barisan Nasional, orang-orang nangis minta beliau terus. Tapi beliau tanpa mempersiapkan satu kaderisasi dan regenerasi, beliau mundur. Ketika mundur, semua penggantinya dikritik. Yang mengantarkan beliau suatu hari kembali menjadi Perdana Menteri. Dan berakhir begitu cepat. Jadi tidak ada proses yang mulus. Mudah-mudahan Pak Anwar sekarang yang mimpin bisa memimpin rekonsiliasi bangsanya. Karena hasrat untuk bertengkar ini kuat di kita, Pak. Terutama anak-anak muda nih, pengen bertengkar aja kerjaannya. Nah, ada contoh Lee Kuan Yew yang mengatur. Waktu Gocok Tong, kemudian Sin Lung, mulus berjalan. Ada visi tentang keberlanjutan. Ada gagasan tentang bahwa kita memang punya perbedaan, tetapi tujuan besarnya tidak boleh hilang. Indonesia emas tetap ada di depan mata kita, dan kita tidak boleh bertengkar tentang Indonesia emas.
Tadi Pak Amran mengatakan super power baru, kebetulan Gelora pakai super power baru, Pak. Ya mirip-mirip lah itu. Jadi menurut saya 2024 menurut saya pikiran besarnya yang tadi sudah diungkapkan oleh Pak Prabowo harus menjadi pikiran bersama. Kita tidak boleh lagi memberikan kesempatan kita karena ingin bertengkar atas nama demokrasi liberal, lalu kita rusak semuanya dan ingin semua mulai dari nol. Tidak kita izinkan itu. Yang terakhir saya ingin bilang begini Pak Prabowo. Waktu saya kecil Pak, saya suka berantem. Dan kalau berantem kadang-kadang di pinggir hutan Pak. Sampai capek saya berantem dengan teman saya itu. Kadang-kadang saya berpikir sebagai anak kecil, mudah-mudahan ada orang yang lewat melerai kita, karena kita sudah capek. Jadi saya merasa Pak Prabowo ini ada di depan kita sekarang Pak. Saya ingin menjadi yang melerai pertengkaran kita. Sehingga seperti Bapak katakan tadi, kita ajak semua orang. Tapi jangan juga terlalu semua, nanti nggak ada lawannya Pak. Ya. Nanti, ya kan? Ini lawan kotak kosong nanti nih Pak Yusril. Gimana nyari konstitusinya jadi Pak Yusril, Pak Jimli susah nanti. Ya maksudnya, ini waktu untuk membesarkan hati. Dan saya mohon di kesempatan ini, Pak Prabowo dan Pak Jokowi tidak boleh melepas transisi ini secara tidak melihat bagaimana kelanjutannya. Kita bukan tidak paham demokrasi, kita bukan tidak paham check and balances, kita tidak paham makna oposisi, tapi yang sedang kita pikirkan adalah di luar sana ada ancaman, dunia tidak sedang baik-baik saja, ada ancaman geopolitik yang besar yang bisa turun ke kita. Satu bangsa harus punya hasrat yang kuat untuk bersatu, sebab tidak ada yang kuat dan menjadi besar kalau dia tidak bersatu. Maka Pak Prabowo, kami yang muda-muda ini alhamdulillah melihat apa yang terjadi sekarang ini, besarkanlah hati Bapak, lapangkanlah dada Bapak, luaskanlah penerimaan Bapak kepada siapapun. Karena kemarin-kemarin itu banyak yang salah paham, sekarang sudah mulai kembali ke jalan yang benar Pak. Ya. Mudah-mudahan lancar jalan Bapak insya Allah menuju kepemimpinan untuk Indonesia yang kuat, karena insya Allah kita akan menjadi super power baru di dunia ini.